باليقين واجعلنا ممن يقولون لا إله إلا الله بإخلاص حتى نلقاك وأنت عنا راض وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقال عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا عليه السلام bagi Darussalam bercerita bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam lamma hadaratu manakala datang kepada Nabi Nuh al-wafat yakni ajal atau kematian kalau sebenarnya datang kematian oleh Nabi Nuh alaihissalam, da'a beliau memanggil ibnahi dua putra, dua bija ikut Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala dan Nabi Nuh berkata, inni amurukuma. Ini dalam kitab ini ya spasi benar, jadi terbaca amurukuma. Nabi Nuh berkata, sungguhnya aku memerintah kepada kalian berdua bisnataini dengan dua perkara. Jadi dinasihati anak, dua anak untuk menjalankan dua perintah, dua perkara. Wa anhakuma dan aku larang kalian berdua anis nataini dari dua perkara. Aku perintah dua perkara atim kabeh dan aku larang kalian dua perkara atim tiga. Annaha bahwasanya kama anhakuma aku larang kalian berdua anis syirki daripada syirik. Saat pertama saya larang kalian dua perkara selarang. Saat pertama adalah anis syirki, dia baik jauhi syirik. Nabi kata syirik menyebutkan menyandingkan Allah dengan makhluk yang lain. Wal kibri dan aku larang kalian dari sifat kibr, sombong. Bahasa saya membahas sebab sombong ini adalah ridak, yakni selendang Allah SWT yang layak memakai selendang kesombongan ini adalah Allah. Wa amurukuma dan aku memerintah kalian berdua. Saat pertama bila ilaha illallah, untuk terus melanggengkan kalimat la ilaha illallah. Jadi titik kalimat tauhid, kalimat yang di situ sebagai kunci surga. Lamun dengar tengok baca lelok mungkin dalam surga. Nah, ia disebut la ilaha illallah adalah kunci surga. Fa inna samawati wal ardi, maka sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, wa ma fihinna dan semua yang ada di dalam langit dan bumi. Lau wudi'a, jikalau diletakkan langit
bumi. Fi kifatil mizani, di tepi atau di sisi timbangan atau di dacin, di wadah di satu sisi timbangan. Wa wudi'at, dan diletakkan la ilaha illallah fil kifatil ukhra, di sisi yang lain. Seandainya ketimbang sakit kalimat la ilaha illallah dengan langit, bumi dan segala isinya, kira-kira bisa berat. Jelas jawaban. Karena arjah minha adalah kalimat la ilaha itu lebih berat minha daripada langit dan bumi. Jadi bersyukur dalam majlis yang di majlis itu mengajak kita untuk memperbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Sekadar sedikit kalimat la ilaha ketimbang isi 7 langit, 7 bumi dan segala isi, di sisi Allah jauh lebih berat, lebih mulia kalimat la ilaha. Bapak lagi tetap baca tiap malam, beli berbulan malam, gitu, ribu kalimat la ilaha ini bisa baca. Sehingga insya Allah lewat terbiasa baca kalimat semulia ini, mudah-mudahan akhir hayat ingat tahu sebut kalimat la ilaha, tahu sebut la ilaha di akhir hayat husnul khatimah, maka dijelang akhir kematian paling mulia. Mengucapkan kalimat la ilaha insya Allah surga. Amin. Walau anna samawati wal ardi, dan jikalau bahwasanya langit dan bumi, wa ma fihinna, dan segala yang ada di dalamnya, karena hal qatan, adalah langit bumi itu hal qatan lingkaran, fa wudi'at la ilaha illallah alaiha, maka diletakkan kalimat la ilaha illallah di atasnya, di atas lingkaran itu. Seandainya langit bumi ia jadi lingkaran, nah kalau kalimat la ilaha illallah tertuduh di dalam lingkaran itu, la qasamat huma, pasti kalimat la ilaha menghancurkan lingkaran atau menghancurkan langit dan bumi. Wa amrukuma, dan aku memerintahkan kalian, saat kedua baru perintah pertama mengucap la ilaha illallah. Kalimat saat kedua bisubhanallah, yakni dengan menyebut kalimat subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan dengan memuji Allah subhanahu. Jadi dua kalimat satu perintah. Si Nabi Nuh jauh dijejeri untuk dilanggengkan kalimat la ilaha dan subhanallah wa bihamdihi. Fa innaha, maka sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdihi salatu kulli syai'in, adalah doa setiap sesuatu, biha wa biha, dan dengan kalimat itu yurzaqu kullu syai'in, diberi rezeki segala sesuatu. Jadi kalimat subhanallah ini adalah kalimat doa yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu, terutama lewat ideologi. Enggak mungkin lewat penghuni surga apapun kemilik cukup kena subhanallahumma. Seandainya boleh baca tetangga penghuni surga, cukup mengucapkan salam. Setelah mau kenikmatan, Nabi ini alhamdulillah rabbil alamin. Enggak ngomongin di dalam penghuni surga. Lemon betul subhanallah, lemon betul salam. Nikmat, mau nikmat segala macam, alhamdulillah. Dia bukti bela terus. Jadi
kitabahu akan kitabnya, sumalam yamut jabbara, kemudian ia tidak mati dalam keadaan sombong atau dalam keadaan angkuh atau dalam keadaan luwih bentar. Sungguh beruntung dengan sederajat sisi Allah diberi pemahaman agama, pun pertama pemahaman ini bude jauh sampai mati kesombongan. Berarti syukur manusia terbaik. Wa qala sallallahu ahlun nari, adapun penghuni neraka, kullu ja'zariyin, yakni setiap yang keras, setiap orang yang keras. Jadi penduduk penghuni neraka ini orang-orang yang berwatak keras, jawazin kasar, mustakbirin sombong. Ya ciri-ciri penghuni neraka. Jama'in tamak rakus, manain kikir pelit. Wa ahlul jannati, sedangkan penghuni surga, al-du'afa, orang-orang yang lemah. Lemah dalam arti bisa jadi harta benda, bisa jadi lemah tenaga, kekuasaan, selalu terzolimi. Lalu catatan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qilluna, yang serba kekurangan. Jadi lebih bapak ibu seandainya secara rezeki kurang, secara harta benda ndek salui para dengasa tercukupi harta benda. Lalu safari itu tetap berusaha aku ini kan mau, tapi rezeki sini saya alhamdulillah. Maka serba kekurangan, lemah dalam harta benda, maka itulah termasuk dari penghuni surga. Seandainya tidak sabar, hidup 70 tahun menderita, tetap berusaha beda rezeki, niat sholat maka diganti 60 tahun sengsara ini dengan kenikmatannya tidak ada ujungnya, sampai celup dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga tidak tua. Wahai Allah, tanpa susah itu dikingat, padahal seumur hidup susah. Ada ciptaan tanpa dalam surga, mau kenikmatan surga sesaat, maka lupa kesengsaraan selama hidup itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilaina, sesungguhnya sepaling cinta akan kalian ilaina kepada kami, wa aqrabakum minna, dan sepaling dekat kalian daripada kami, fil akhirati, di negeri akhirat. Jadi yang paling dicinta, yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW dalam hari kiamat, yakni ahasinukum akhlaqa, yakni orang yang terbaik di antara kalian akhlak. Saya paling soleh akhlak, itulah yang paling dicinta dan paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna afdalakum ilaina wa ab'adakum minna, dan sungguhnya yang paling jauh dan yang paling dimurkai oleh Allah atau oleh baginda Rasulullah SAW, as-sarsadu, yakni orang yang banyak bicara. Jadi
saat yang tepat dalam bicara itu luar biasa, tapi saat yang tepat diam luar biasa. Bisa contoh begitu, kayak seni begitu kayak semangat. Bisa mati saat ini macam udah jumpa, usah malu enak langsung ini. Seperti itu. Lalu jumpa sini aman, enak bisa lawan. Lalu dia jumpa dia balas jumpa lah, dia jangan itu. Enak jumpa. Ia tu orang bergerak diam. Kadang lalu bapak di kiri tu diam itu. Lalu seni dan berlaku kelihatan memang enak bersilawan. Lalu bersiap minum belum jadi. Jadi harap begitu bicara, harap begitu banyak bicara dia, banyak bicara lebih terlebih, lebih sedikit bicara 5 menit dia bisa selesai. Makin banyak banyak bicara tapi sebenarnya itu soal. Ini asal-asal yang jauh, yang dimurkai, asal-asal banyak bicara. Al-mutasyaddiq, al-mutasyaddiq, yakni yang bicara berlebihan. Apalagi kalau saya sebut dengan kesambelan, kesaus, terperubuk, terlebih-lebihan. Apalagi musim politik. Ini suara politik ada di luar. Berlebihan adalah berbicara. Al-mutafahim, dan yang ketiga adalah al-mutafahim. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna, sesungguhnya kami mengetahui as-sarsalun wal mutasaddiqun, makna as-sarsalun dan mutasaddiq. Karena nama as-sarsalun itu yang banyak bicara, al-mutasaddiqun itu yang bicara berlebihan. Famal mutafahikun, bukna bikana mutafahikun. Qala bersabda menjawab bagi Rasulullah, al-mutakabbirun, orang yang sombong. Orang yang sombong adalah bagian dari orang yang jauh dari Allah, jauh dari baginda Rasulullah. Wa qala sallallahu yusyarul mutakabbiruna, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong yaumul qiyamati, pada hari kiamat, fi misli suwari zarri, pada rupa seperti az-zarri, biji-bijian, kocek. Orang sombong ini anggap diri di dunia boleh, lebih menuju kiamat dicipta dalam rupa yang kecil, biji-biji. Taqhumun nas, diinjak mereka itu oleh manusia. Zarran, maka biji itu, fi misli suara rijal, di dalam rupa atau bentuk laki-laki. Tetap berbentuk manusia itu kocek cerene, barat biji. Ya'luhum, menjadi besar akan mereka oleh kullu syai'in, setiap sesuatu, minas sigori, dari yang kecil. Maksud perkara sekocek ini berubah jadi belit, sedangkan dia jadi kocek. Lantaran pas itu dia merasa diri hebat, merasa diri sombong, belit. Pas di akhirat jadi kocek. Suma yusabuna, kemudian mereka digiring ila sijnin fi jahannam, ke penjara di dalam
alallahi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muhammad bin Wasi' qala dakhaltu aku masuk ala Bilal bin Abi Burdah, atas Bilal bin Abi Burdah. Faqultu lahu, maka aku kata kepada Bilal, ya Bilal, sungguhnya inna abaka, sungguhnya bapakmu, haddas bercerita kepadaku an abihi, yang ia dapat dari bapaknya, anin Nabi sallallahu, dari Nabi sallallahu, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna fi jahannam, sesungguhnya di dalam neraka jahanam, wadiyan, ada sebuah lembah, yuqalu lahu, dikatakan bagi lembah itu Habhab. Ada lembah di dalam api neraka bernama Habhab. Hakun Allah, kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuskinahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan, akan lembah Habhab itu, kulla jabbarin, kepada setiap orang-orang yang sombong atau yang angkuh. Fa iyyaka ya Bilal, maka peliharalah diri wahai Bilal, antakuna, bahwa adalah engkau mimman yaskunuhu, termasuk di antara orang yang menempati wadi atau lembah bernama Habhab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda sallallahu, inna fin nari qasran, sungguhnya di dalam neraka itu ada qasran, istana. Yuj'alu fihi, dijadikan di dalam istana itu al-mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, wa yutbaqu alaihim, dan dipenjara alaihim, atas mereka. Wa qala sallallahu, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min nafhatil kibriya, dari embusan kesombongan. Itu baginda Rasulullah ada terjauhi dari sifat sombong. Wa qala, dan beliau bersabda, man faraqat ruhuhu jasadah, barang siapa yang terpisah ruhnya akan jasadnya, wa huwa, dan yaitu bariun, terbebas, min salasin, dari 3 perkara, dakhalal jannata, pasti dia masuk ke surga. Seisa terpisah ruh atau jasad atau mati, ternyata saat tinggal bebas karena 3 perkara, maka masuk surga. Sisa bila mati tak baik dia bisa terluka, bebas karena bisa terluka, tak mau dia dalam surga. Bisa terluka. Pertama al-kibri, karena sombong, tak terbaik, jauh kesombongan sampai kelak mati. Asal kedua wadai, dan hutang, tak baik, jauh hutang sampai meninggal. Asal kedua wal bulu, dan benci, tak terbaik tinggalan sifat benci jauh tengah sampai meninggal. Terperaja ikhlas, terperaja memaafkan. Seandainya memaafkan, pahala luar biasa, sampai lewat kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memaafkan orang, ditampakkan surga, ditampakkan keindahan surga, Rasul mata untuk pilih maafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Ini kelebihan dari sifat memaafkan. Ini 3 perkara tidak terbaik jauh sampai ke mati: sombong, hutang, dan benci. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yahqiranna, janganlah meremehkan
tapi tidak terbaik sesama muslim ini remehan muslim sallallahu. Fa inna saghirul muslimina, maka sesungguhnya orang yang kecil dari golongan muslim indallahi kabirun, di sisi Allah itu kabir, besar. Kecil di sisi manusia kita anggap remeh, mungkin harta dia, ilmu dia kurang, atau tenaga jabatan kita anggap kecil, dia isi anggap remehan. Maka di sisi Allah mereka ini kabir, besar. Wa qala Wahab, berkata Wahab, lama khalaqallahu jannata, manakala Allah mencipta surga, adlin, lama khalaqallahu jannata adlin, ketika Allah SWT menciptakan surga Adam,